Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Christina Nainggolan. Pada kesempatan video ini, kita akan membahas tentang materi dasar tentang perpajakan. Mengawali tahun 2023, pertumbuhan pajak sangat baik. Pada bulan Januari 2023, penerimaan pajak mencapai 162,23 triliun, tumbuh 48,6% dan 9,44% dari target APBN 2023. Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik ini dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang meningkat pada bulan Desember sejalan dengan libur Natal dan Tahun Baru. Juga dampak implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, untuk mengenal lebih dalam tentang pajak, kita akan membahas satu persatu materi dasar dari pajak yang harus kita ketahui. Yang pertama, pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pajak. Yang pertama, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Yang kedua, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Yang ketiga, pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang keempat, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment. Selanjutnya ada pungutan lain selain pajak. Di samping pajak, ada beberapa pungutan lain yang serupa dengan pajak, tetapi mempunyai perlakuan dan sifat yang berbeda dengan pajak yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Pungutan tersebut antara lain, yang pertama, bea materai, yaitu pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai ataupun benda lain. Yang kedua, bea masuk, yaitu pungutan atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabeaan berdasarkan harga atau nilai barang itu atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Yang ketiga, cukai, yaitu pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu. Contoh, tembakau, gula, bensin, minuman keras, dan sebagainya. Yang keempat, retribusi, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Contoh, parkir, pasar, jalan tol, dan sebagainya. Yang kelima, iuran, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar. Dan pungutan lain yang sah atau legal berupa sumbangan wajib. Selanjutnya yaitu fungsi pajak. Nah, terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgeter atau sumber keuangan negara dan fungsi reguler atau pengatur. Nah, fungsi budgeter ini artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan sebagainya. Kemudian, fungsi yang kedua yaitu fungsi reguler. Artinya, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contohnya, pajak penjualan atas barang mewah dikenakan pada saat terjadi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi, sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Yang kedua, tarif pajak progresif, di mana tarif pajak dikenakan atas penghasilan. Dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi atau membayar pajak yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan. Yang ketiga, tarif pajak ekspor sebesar 0%. Dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara. Yang keempat, pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya. Dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tertentu karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi. Yang kelima, pengenaan pajak 1% bersifat lunak untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu,
dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak. Nah, kemudian pembagian hukum pajak. Hukum pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum pajak material, yaitu norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Contohnya, Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Yang kedua, hukum pajak formil, yaitu peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan. Misalnya, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Undang-Undang Peradilan Pajak. Teori yang mendukung pemungutan pajak. Yang pertama, ada teori asuransi. Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Teori ini tidak tepat karena jika timbul kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari negara dan antara pembayaran jumlah pajak dan jasa yang diberikan oleh negara tidak terdapat hubungan langsung. Yang kedua, teori kepentingan. Teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Yang ketiga, teori gaya pikul. Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak harus sama berat untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Contoh, Christina dengan status tidak kawin, dan Jerome Pauline dengan status kawin, mempunyai penghasilan yang sama. Nah, beban pajak untuk Christina lebih besar daripada Jerome Pauline karena gaya pikul, pengeluaran atau pembelanjaan Christina lebih kecil daripada Jerome Pauline. Yang keempat, ada teori kewajiban pajak mutlak. Nah, teori ini mendasar pada paham organis Stadler. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, timbul hak mutlak untuk memungut pajak. Nah, dalam teori ini akhirnya setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda buktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak. Yang kelima, ada teori asas gaya beli. Nah, teori ini melihat pada efek dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan membawanya ke arah tertentu. Teori asas gaya beli ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakatlah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak. Selanjutnya yaitu jenis pajak. Terdapat berbagai jenis pajak yang akan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, menurut golongan. Nah, menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh, pajak penghasilan. Yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya, pajak pertambahan nilai. Nah, pengelompokan yang kedua yaitu menurut sifat. Menurut sifat, pajak ada 2. Yang pertama ada pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh, pajak penghasilan. Yang kedua ada pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Contohnya, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, serta pajak bumi dan bangunan. Pengelompokan yang ketiga yaitu menurut lembaga pemungut. Pajak terdiri dari 2 juga. Yang pertama ada pajak negara, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya ada PPh, PPN, dan PPNBM atau pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan. Yang kedua ada pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Contohnya pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak lain yang dipungut di dalam daerah. Selanjutnya yaitu tata cara pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. Yang pertama, stelsel pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 stelsel. Yang pertama itu ada stelsel nyata atau real. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Untuk PPh, objeknya adalah penghasilan. Yang kedua ada stelsel anggapan atau fiktif. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
Yang ketiga ada stelsel campuran, yaitu stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Nah, yang kedua ada asas pemungutan pajak. Nah, terdapat 3 asas pemungutan pajak. Yang pertama itu ada asas domisili, yaitu asas yang menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Yang kedua ada asas sumber, yaitu menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Yang ketiga ada asas kebangsaan. Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia. Nah, yang ketiga ada sistem pemungutan pajak. Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan. Yang pertama itu ada Official Assessment System. Artinya, sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang kedua ada Self-Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga ada Withholding System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya yaitu timbulnya utang pajak. Terdapat 2 ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu yang pertama ajaran material. Artinya, ajaran ini menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini, seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan self-assessment system. Yang kedua ada ajaran formil, yaitu ajaran yang menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus atau pemerintah. Kemudian berakhirnya utang pajak. Nah, utang pajak akan berakhir atau terhapus jika terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran atau pelunasan. Yang kedua, kompensasi. Yang ketiga, kadaluarsa. Dan yang keempat, pembebasan atau penghapusan. Kemudian, tarif pajak. Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan 2 unsur. Yang pertama, ada tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak itu dibedakan menjadi yang pertama ada tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah atau angka yang tetap berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. Yang kedua ada tarif proporsional atau sebanding. Artinya tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Artinya makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Di Indonesia, tarif proporsional diterapkan pada PPN, PPh pasal 26, PPh pasal 23, PPh wajib pajak badan dalam negeri dan badan usaha tetap. Yang ketiga ada tarif progresif atau meningkat. Artinya, tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Yang terakhir ada tarif degresif atau menurun. Artinya, tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Nah, itu tadi pembahasan tentang materi dasar perpajakan yang harus kita ketahui. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.